Zelensky ketakutan Rusia berniat hancurkan seluruh Donbas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Luxembourg setelah pembicaraan di Kiev pada kemarin. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan serangan udara dan artileri Moskow bertujuan menghancurkan seluruh wilayah Donbas. Maka dari itu, ia meminta rekan-rekan Ukraina untuk mengirimkan senjata berat demi mengimbangi kekuatan pasukan Rusia. Maka dari itu, ia meminta rekan-rekan Ukraina untuk mengirimkan senjata berat demi mengimbangi kekuatan pasukan Rusia. Reuters melaporkan. Dari sisi diplomatik, para pemimpin Eropa pada hari Kamis secara resmi akan menempatkan Ukraina di jalan panjang menuju keanggotaan Uni Eropa pada pertemuan puncak di Brussels. Meskipun sebagian besar bersifat simbolis, langkah itu diyakini membantu mengangkat moral nasional Ukraina. Kita harus membebaskan tanah kita dan meraih kemenangan, tapi lebih cepat jauh lebih baik, kata Zelensky dalam pidato yang dirilis Kamis. Ia mengulangi permintaan Ukraina untuk senjata yang lebih besar dan lebih cepat. Ada serangan udara dan artileri besar-besaran di Donbas. Tujuan penjajah di sini tidak berubah. Mereka ingin menghancurkan seluruh Donbas selangkah demi selangkah. Inilah mengapa kami berulang kali menetapkan percepatan pengiriman senjata ke Ukraina. Yang dibutuhkan dengan cepat adalah keseimbangan di medan perang untuk menghentikan armada jahat untuk ini dan mendorongnya keluar dari perbatasan. Kantor berita TASS mengutip separatis pro-Moskow mengatakan mereka telah merebut sebagian besar Volchoyarivka, sebuah desa sekitar 12 km barat daya kota Lysychansk. Jika benar, Lysychansk akan beresiko lebih besar untuk dipecah belah. Reuters belum dapat mengkonfirmasi laporan tersebut. Saat perang berkecamuk di Donbas, pasukan Rusia kembali menggempur kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, di dekat perbatasan Rusia. Serangan Rusia pada Selasa dan Rabu di Kharkiv adalah yang terburuk selama berminggu-minggu di daerah di mana kehidupan normal sempat kembali sejak pasukan Ukraina mendorong pasukan lawan bulan lalu. Kiev menyebut serangan itu yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 20 orang sebagai upaya yang memaksa Ukraina menarik sumber daya dari medan perang, utama dari Donbas untuk melindungi warga sipil. Tidak ada hentinya penembakan warga sipil oleh penjajah Rusia, tulis oleh Shinehubov, gubernur wilayah Kharkiv, di aplikasi perpesanan Telegram. Ini adalah bukti bahwa kita tidak dapat mengharapkan skenario yang sama seperti di Chernihiv atau Kiev, dengan pasukan Rusia mundur di bawah kita. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, menyebutnya sebagai operasi khusus untuk memastikan keamanan Rusia. Ukraina dan Barat menyebut sebutan itu tak berdasar. Rusia telah lama menentang hubungan yang lebih erat antara Ukraina, bekas negara Soviet, dan klub-klub Barat seperti Uni Eropa dan aliansi militer NATO. Zelensky mengatakan dia telah berbicara dengan 11 pemimpin di Uni Eropa pada hari Rabu tentang pencalonan Ukraina dan akan membuat lebih banyak panggilan telepon pada hari Kamis. Dia mengatakan sebelumnya dirinya yakin 27 negara Uni Eropa akan mendukung status kandidat Ukraina sebagai anggota Uni. Kami pantas mendapatkan, kata Zelensky kepada orang banyak di Amsterdam melalui tautan. Para diplomat mengatakan Ukraina akan membutuhkan 1 dekade atau lebih untuk memenuhi kriteria untuk bergabung dengan UE, namun para pemimpin Uni Eropa mengatakan mereka harus membuat sikap yang mengakui pengorbanan Ukraina. Perang di Ukraina memiliki dampak besar pada ekonomi global dan keamanan Eropa, menaikkan harga gas, minyak, dan makanan, mendorong Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungannya yang pada energi Rusia dan mendorong Finlandia dan Swedia untuk mencari keanggotaan NATO. Uni Eropa sementara akan beralih kembali ke batu bara untuk mengatasi berkurangnya aliran gas Rusia tanpa menggagalkan tujuan iklim jangka panjang, ujar seorang pejabat Uni Eropa pada hari Rabu. Karena pasar gas yang ketat dan melonjaknya harga memicu perlombaan untuk bahan bakar alternatif. Pertempuran sengit kini berlangsung di Severodonetsk, di mana ratusan warga sipil terjebak di pabrik. Gubernur Regional Luhansk Serhiy Haidai mengatakan dalam sebuah postingan online pada Rabu malam bahwa pasukan Rusia terus mengerahkan pasukan cadangan di Severodonetsk dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina. Pertempuran terus berlanjut, katanya kepada televisi Ukraina. Pasukan Rusia tidak memiliki kendali penuh. Moskow mengatakan pasukan Ukraina di Severodonetsk, tempat pertempuran terberat baru-baru ini terjadi. Minggu lalu Moskow memerintahkan orang-orang untuk menyerah atau mati setelah jembatan terakhir di atas sungai Severodonetsk dihancurkan. Di dalam Rusia, api melahap kilang minyak yang berjarak hanya 8 km dari perbatasan dengan wilayah Donbas yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia. Tidak ada komentar langsung dari Ukraina mengenai serangan itu yang menangguhkan produksi di kilang Novoshaktinsk. Ukraina umumnya tidak mengomentari laporan serangan terhadap infrastruktur di dalam Rusia di dekat perbatasan yang disebutnya karma atas serangan Rusia di Ukraina.
ada serangan udara dan artileri besar-besaran di Donbas. Tujuan penjajah di sini tidak berubah. Mereka ingin menghancurkan seluruh Donbas selangkah demi selangkah, katanya. Inilah mengapa kami berulang kali menetapkan percepatan pengiriman senjata ke Ukraina. Yang dibutuhkan dengan cepat adalah keseimbangan di medan perang untuk menghentikan armada jahat untuk ini dan mendorongnya keluar dari perbatasan. Kantor berita TASS mengutip separatis pro-Moskow mengatakan mereka telah merebut sebagian besar Vochoyarivka, sebuah desa sekitar 12 km barat daya kota Lysychansk. Jika benar, Lysychansk akan beresiko lebih besar untuk dipecah belah. Reuters belum dapat mengkonfirmasi laporan tersebut. Saat perang berkecamuk di Donbas, pasukan Rusia kembali menggempur kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, di dekat perbatasan Rusia. Serangan Rusia pada Selasa dan Rabu di Kharkiv adalah yang terburuk selama berminggu-minggu di daerah di mana kehidupan normal sempat kembali sejak pasukan Ukraina mendorong pasukan lawan bulan lalu. Kiev menyebut serangan itu yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 20 orang sebagai upaya yang memaksa Ukraina menarik sumber daya dari medan perang, utama dari Donbas untuk melindungi warga sipil. Tidak ada hentinya penembakan warga sipil oleh penjajah Rusia, tulis oleh Shinehubov, gubernur wilayah Kharkiv, di aplikasi perpesanan Telegram. Ini adalah bukti bahwa kita tidak dapat mengharapkan skenario yang sama seperti di Chernihiv atau Kiev, dengan pasukan Rusia mundur di bawah tekanan. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, menyebutnya sebagai operasi khusus untuk memastikan keamanan Rusia. Ukraina dan Barat menyebut sebutan itu tak berdasar. Rusia telah lama menentang hubungan yang lebih erat antara Ukraina, bekas negara Soviet, dan klub-klub Barat seperti Uni Eropa dan aliansi militer NATO. Zelensky mengatakan dia telah berbicara dengan 11 pemimpin di Uni Eropa pada hari Rabu tentang pencalonan Ukraina dan akan membuat lebih banyak panggilan telepon pada kita. Dia mengatakan sebelumnya dirinya yakin 27 negara Uni Eropa akan mendukung status kandidat Ukraina sebagai anggota UN. Kami pantas mendapatkan Zelensky kepada orang banyak di Amsterdam melalui tautan. Para diplomat mengatakan Ukraina akan membutuhkan 1 dekade atau lebih untuk memenuhi kriteria untuk bergabung dengan UE, namun para pemimpin Uni Eropa mengatakan mereka harus membuat sikap yang mengakui pengorbanan Ukraina. Perang di Ukraina memiliki dampak besar pada ekonomi global dan keamanan Eropa, menaikkan harga gas, minyak, dan makanan, mendorong Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungannya yang pada energi Rusia dan mendorong Finlandia dan Swedia untuk mencari keanggotaan NATO. Uni Eropa sementara akan beralih kembali ke batu bara untuk mengatasi berkurangnya aliran gas Rusia tanpa menggagalkan tujuan iklim jangka panjang, ujar seorang pejabat Uni Eropa pada hari Rabu. Karena pasar gas yang ketat dan melonjaknya harga memicu perlombaan untuk bahan bakar alternatif. Pertempuran sengit kini berlangsung di Severodonetsk, di mana ratusan warga sipil terjebak di pabrik kimia. Gubernur Regional Luhansk Serhiy Haidai mengatakan dalam sebuah postingan online pada Rabu malam bahwa pasukan Rusia terus mengerahkan pasukan cadangan di Severodonetsk dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina.